Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama saya Ignatius Di Prayoga. Dalam kesempatan ini, dalam video ini, kita akan membahas tentang hal yang mungkin tidak asing lagi bagi kita, yaitu perceraian. Nah, di Indonesia sendiri, banyak sekali kasus perceraian yang terjadi. Di akhir tahun 2023 pun sudah tercatat 463.654 kasus yang terjadi. Nah, hal ini sungguh sangat menjadi momok bagi kita semua karena perceraian ini terus meningkat. Namun kemarin mungkin ada pengurangan lebih dari 9% di Indonesia. Nah, lalu tanggapan gereja sendiri terhadap perceraian ini gimana sih? Di dalam gereja Katolik sendiri tidak ada atau tidak diperbolehkan untuk bercerai atau perceraian itu tidak ada. Mengapa? Karena sebelum melakukan perkawinan, kedua calon mempelai ini menyertakan diri seutuhnya kepada Tuhan dalam pernikahan itu sendiri. Maka dari itu mereka berdua tidak mempunyai hak untuk memisahkan satu sama lain atau bercerai itu sendiri. Jadi siapa yang punya hak untuk melakukan perceraian? Ya Tuhan sendiri, karena Tuhanlah yang menyatukan. Begitu. Nah, nanti kalau ada orang yang bertanya, kok masih banyak kasus yang di Indonesia dalam Katolik yang bercerai? Ya mungkin kita bisa bilang itu bukan bercerai, itu pembatalan pernikahan. Ya setahu saya seperti itu. Nah, lalu bagaimana pembatalan pernikahan itu boleh dilakukan? Ya kita melihat dulu kasus-kasus yang dialami dari sepasang suami istri ini. Apakah ada pelecehan seksual di dalamnya, ataukah ada KDRT dan lain sebagainya. Nah, mungkin biasanya ketika ada pasangan Katolik yang ingin melakukan perceraian, Romo atau gereja sendiri itu membuat sebuah cara. Ini yang saya alami sendiri, yang saya lihat, bukan yang saya alami, yang saya lihat sendiri, yaitu memisahkan kedua belah pasangan, dimana misal suami ini ditempatkan di rumah ibu atau bapaknya, dan si istri juga sama, ibu atau bapaknya. Mengapa? Yaitu tadi, untuk menumbuhkan rasa atau benih-benih cinta terhadap mereka sendiri. Ya bisa dikatakan kayak kalau orang LDR itu rindu lah, agar mereka bisa kembali membaik. Lalu apa sih konsekuensi orang Katolik yang bercerai? Dalam ajaran gereja Katolik, perceraian adalah hal yang sangat-sangat serius. Ketika pasangan menikah, mereka berjanji untuk saling mencintai dan setia selamanya. Jika seorang bercerai, mereka mungkin merasa sangat sedih dan bingung. Gereja mengajarkan bahwa pernikahan adalah sakramen yang tidak bisa dihapus. Jadi, meskipun seorang bercerai, mereka masih dianggap terikat dengan pernikahan itu di mata Tuhan. Ini berarti bahwa jika mereka ingin menikah lagi, mereka harus mendapatkan izin dari gereja yang disebut anumulet atau pembatalan pernikahan. Dengan pembatalan, gereja menyatakan bahwa pernikahan itu tidak pernah sah sejak awal. Orang Katolik bercerai juga mungkin merasa terasing dari komunitas gereja. Namun, penting untuk diingat bahwa gereja selalu siap untuk membantu dan mendukung mereka dalam masa sulit-sulit ini. Nah, kemarin ini mungkin belum lama ya, saya ditanya, dan apakah ketika ada orang tua yang bercerai, anaknya itu disebut anak haram? Ya, kita sebagai orang Katolik ya langsung menjawab tidak. Anak-anak yang lahir dari orang tua yang bercerai tidak disebut anak haram. Dalam ajaran gereja Katolik, semua anak adalah ciptaan Tuhan
dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Mereka dicintai oleh Tuhan dan berhak mendapatkan kasih sayang serta perhatian dari orang tua mereka. Istilah anak haram biasanya digunakan untuk menyebut anak yang lahir di luar pernikahan. Tetapi anak-anak dari perceraian tetap dianggap sebagai anak yang sah. Gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap anak, tidak peduli dari situasi apa mereka lahir, harus dihormati dan dicintai. Anak-anak harus selalu merasa diterima dan dihargai. Tidak peduli keadaan orang tua mereka, semua anak-anak adalah bagian dari keluarga Tuhan. Begitu. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.